Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang makalah yang berjudul wakaf. Perkenalkan, nama saya Tia Ramadhani. Di sini saya akan menyebutkan daftar isi di dalam makalah ini. Yang pertama, kata pengantar. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. Bab 2, pembahasan. A. Pengertian wakaf. B. Dalil wakaf. C. Rukun wakaf. D. Syarat-syarat wakaf. E. Macam-macam wakaf. F. Hikmah dan keutamaan wakaf. G. Harta wakaf dan pemanfaatan wakaf. Dan yang terakhir, pengelolaan wakaf. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. B. Daftar pusaka. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang tentang wakaf. Wakaf ialah mengalihkan hak milik pribadi menjadi suatu badan atau organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf memiliki 4 rukun, yaitu orang yang berwakaf, benda yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf, dan ikrar serah terima wakaf. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, penyusun merumuskan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini. Selanjutnya, pengertian wakaf akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Cindy Aulia Zahra. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan atau al-haq, dan mencegah yang berarti al-man'u. Artinya menahan untuk dijual, dihadiahkan, atau diwariskan. Berdasarkan istilah syar'i, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal pada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Misalnya, seseorang yang mewakafkan tanah miliknya yang dijadikan tempat pemakaman umum. Oleh karena itu, tanah yang dimaksud tidak boleh diambil, diwariskan atau dihadiahkan lagi kepada orang lain. Ada beberapa pendapat para ulama mengenai wakaf. Dari beberapa pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf ialah mengalihkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan atau organisasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya tentang dalil wakaf yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil wakaf. Dalil wakaf terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dalil Al-Quran dan dalil hadis. Dalil Al-Quran secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu, wakaf termasuk infak fisabilillah. Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain Quran Surat Al-Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta nunfiqu mimma tuhibun. Wa ma nunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha mengetahui. Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Yang kedua, dalil hadis. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Iza matal insanu fata'a anhu amalu illa min salasi. Ila min sadaqati jariyah au ilmi muntafu'u bihi au waladi salihi tad'ulah. Artinya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal, maka amalannya terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai sedekah jariyah, pada hadis yang sudah saya bacakan tadi, ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah dalam hadis tersebut adalah wakaf. Materi selanjutnya tentang rukun wakaf dan syarat-syarat wakaf yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ranum Anggraini. Perkenalkan, nama saya Ranum Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun wakaf dan syarat-syarat wakaf.
Rukun wakaf. Pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah disyaratkan memenuhi aturan. Wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas. Harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan. Wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya. Syarat-syarat wakaf. 1. Wakif. Syarat wakif, orang yang mewakafkan disyaratkan bagus dalam bertindak dalam membelanjakan hartanya. Bagus dalam bertindak di sini meliputi 4 macam kriteria, yaitu 1. Merdeka. Memiliki penuh harta itu, dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. 2. Berakal sehat. Maksudnya tidak sah wakaf dari orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. 3. Balik. 4. Bertindak secara hukum atau rasyid. Orang bodoh, orang yang sedang bangkrut atau muflis, dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. 2. Benda yang diwakafkan. Al-Mauquf. Syarat-syaratnya. Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. 2. Harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, majul, pengalihan milik ketika itu tidak sah. 3. Harta yang diwakafkan harus miliki orang yang berwakaf atau wakif. 4. Harta harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarazan, atau disebut dengan istilah gairah sahih. 3. Orang yang menerima wakaf atau al-mauquf alaihi, atau sekelompok orang atau badan hukum diberi tugas mengurus dan menerima barang wakaf atau nair tersebut. Orang yang menerima wakaf diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. A. Tertentu atau muayyan, artinya orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya. B. Tidak tertentu atau gairah muayyan, artinya berwakaf itu tidak ditentukan kriterianya secara rinci. 4. Sigat adalah syarat yang berhubungan dengan isi ucapan pada saat melakukan wakaf. Syarat sigat. Sigat akad adalah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat sahnya sigat adalah 1. Ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya atau takbir. Tidak sah wakaf jika ucapannya dengan batas waktu tertentu. 2. Ucapan ikrar wakaf dapat direalisasikan segera tajis tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. 3. Ucapan ikrar wakaf bersifat pasti. 4. Ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Materi selanjutnya mengenai tentang macam-macam wakaf dan hikmah keutamaan wakaf yang akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Susi Damayanti. Perkenalkan, nama saya Susi Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam wakaf. Wakaf ahli, wakaf zuri, atau wakaf alal aulad, atau bersifat kekeluargaan atau keturunan, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. 2. Wakaf khairi atau bersifat kebaikan, yaitu wakaf yang pihak wakifnya mensyaratkan penggunaan hasilnya untuk kebaikan-kebaikan yang harus berlangsung atau tidak berhenti, seperti untuk masjid, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. 3. Wakaf mustarak atau bersifat bersamaan, yaitu wakaf yang hak penggunaan hasilnya secara bersama-sama dimiliki oleh keturunan wakif dan kebaikan-kebaikan secara umum secara bersama-sama. Hikmah keutamaan wakaf. Ibadah wakaf memiliki keutamaan yang banyak sekali. Namun demikian, wakaf merupakan amal ibadah yang belum banyak dilakukan oleh kaum muslim. Hal ini disebabkan wakaf tersebut berupa harta benda yang dicintai, seperti tanah, bangunan, atau benda lainnya. Jika seorang muslim mengetahui beberapa besar pahala yang akan diraihnya dengan berwakaf, maka boleh jadi kaum
muslimin akan berbondong-bondong melakukan wakaf meskipun hanya sekedar 1 meter tanah. Salah satu keutamaan wakaf bahwa ia akan dicatat, akan dihitung sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Artinya pemberi wakaf akan tetap menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain. Hikmah wakaf adalah sesuatu yang dapat kita petik setelah membagikan sebagai harta kita untuk kebutuhan sosial atau ibadah, selain sebagai salah satu cara mendekatkan diri pada Tuhan. Wakaf juga memberikan pahala yang harus mengalir karena bisa memberikan manfaat tak terhingga bagi banyak orang. Materi selanjutnya mengenai tentang harta wakaf dan pemanfaatan wakaf akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang harta wakaf dan pemanfaatan wakaf. Berdasarkan hadis para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan amal para sahabat, harta wakaf berupa benda yang tidak habis dipakai dan tidak rusak dimanfaatkan, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Harta benda wakaf adalah harta benda yang dimiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang. Selain itu, harta wakaf mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Harta benda wakaf terdiri atas 2 macam, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. 1. Wakaf benda tidak bergerak, yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Wakaf benda bergerak. Wakaf uang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Logam mulia yaitu logam dan batu mulia yang memiliki manfaat jangka panjang. Surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, haki mencakup hak cipta, hak paten, merek dan desain produk industri. Hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Materi yang terakhir mengenai pengelolaan wakaf akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rizky Maulana. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Effendi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan wakaf. Secara makro, wakaf diharapkan mampu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Orang-orang yang perlu bantuan berupa makanan, perumahan, sarana umum seperti masjid, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain-lain. Bahkan modal untuk kepentingan pribadi dapat diberikan, bukan dalam bentuk pinjaman, tetapi murni sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi demikian akan memperingati beban ekonomi masyarakat. Kalau kegiatan ekonomi bergerak secara teratur, tentu akan lahir ekonomi masyarakat dengan biaya murah. Menurut Syafi'i Antonio, setidaknya 3 filosofi dasar yang harus ditekankan ketika hendak memberdayakan wakaf. Pertama, manajemen harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua, asas kesejahteraan air. Ketiga, asas transparansi dan akun bisa, di mana akun wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun tentang proses pengelolaan dana laporannya kepada umat dalam bentuk laporan audit keuangan termasuk kewajaran dan masing-masing pos biaya. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Yang ketiga, wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. 5. Wakif dapat meminta keseluruhannya keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
Dari materi-materi yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh teman-teman saya, di sini kita semua dapat menyimpulkan bahwa wakaf adalah sedekah jariah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan umat. Harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah Subhanahu wa taala atas nama umat. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena kita semua masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.